Shalom, selamat siang teman-teman. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melakukan kombel bersama sesuai dengan kesepakatan waktu yang sudah kita sepakati bersama. Setiap hari Rabu kita akan kombel untuk membahas segala permasalahan baik anak maupun peningkatan kompetensi guru di tempat kita. Evaluasi kita untuk minggu yang lalu, seminggu ini kita akan mengamati fokus untuk kelas A. Nah, saya tanya kepada Bu Pungki bagaimana perkembangannya untuk Sieni dan Alek. Puji Tuhan Bu, kalau untuk Sieni sudah mulai bisa belajar duduk diam. Kalau Alek masih butuh penyesuaian karena kan masih baru ditinggal dengan mamanya, jadi masih perlu adaptasi. Dengan adanya guru pendamping di kelas A sangat membantu sekali ya untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di kelas A. Nah, Bu Erna, Bu Pungki yang tanggung jawab di kelas A, berarti sekarang sudah ada perkembangan ya, mulai dari kita fokus membahas permasalahan yang ada sampai ada solusi pemecahannya. Gimana Bu? Sudah ada penyelesaian yang terbaik? Ya, sudah Bu Neng. Terima kasih. Ya, begitu juga saya mohon kerjasama dari Bunia dan Bu Sri untuk bisa mendukung, mensupport Sieni dan juga Alex untuk dia enjoy bermain dan belajar di sekolah. Nah, yang kedua, hari ini kita akan diisi sharing dari Bunia ya Bunia. Bagaimana Bunia? Nah, saya mohon kerjasama semuanya untuk bisa support apa yang di-sharingkan ke Bunia, semuanya bisa respon dengan baik. Mungkin yang bisa dilakukan di kelas masing-masing atau mungkin kegiatan apa yang akan kita lakukan bersama di sekolah ini. Silakan Bunia. Terima kasih Bu Neng. Sama-sama. Mungkin minta tolong Ininya ya. Bunia mau berbagi praktek baik Kak? Iya, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bu Cahyani selaku Ketua Kombel Ijazah-Asi dan juga Kepala Sekolah TK Kristen Petra serta teman-teman semuanya. Siang hari ini saya mendapat kesempatan untuk berbagi ya. Sebenarnya ini adalah tugas untuk PKG PJUK saya. Ini rencana pembelajaran yang sekiranya ini dapat kita terapkan di lembaga kita. Kan kita ketahui bersama ya kalau di jenjang TK kan tidak ada pembelajaran PJUK secara khusus. Nah, ini saya mencoba bagaimana keikutsertaan saya di PKG PJUK ini bisa saya ambil manfaatnya dan saya aplikasikan di TK Kristen Petra begitu Bu. Jadi ini saya mau memperkenalkan nih kegiatannya adalah mainkan botolmu. Ini tindak lanjut dari kegiatan P5 kita yang kemarin yang saya sampaikan di kombel sebelumnya itu Bu, yang juga akan memfasilitasi anak didik kita dengan menggunakan botol air mineral bekas bisa membuat media ajar PJUK modifikasi gitu ya. Oke, next Bu Pungki. Nah, kenapa saya membuat kegiatan ini? Latar belakangnya adalah ini, anak TK seperti kita ketahui bersama belajarnya sudah pasti selain bermain, tidak bisa harus duduk diam seperti itu ya. Jadi termasuk pembelajaran PJUK sendiri pun saya rasa akan lebih menyenangkan, akan lebih bermakna kalau disajikan dengan kegiatan bermain. Terus kemudian yang kedua yang dapat kita lihat bersama lewat kegiatan kombel kita sebelumnya, bahwa peserta didik kita ini kurang semangat ya kalau mengikuti kegiatan gerak. Ya mungkin karena kegiatan gerak kalau di TK itu kan cuma senam begitu saja ya. Nah ini jadi melalui kegiatan ini saya pengennya ada kegiatan gerak yang lebih terstruktur dan bisa terukur gitu. Anak-anak bisa lebih semangat mengikuti kegiatan olahraga gitu ya di TK. Terus next Bu Pungki. Nah, ini tujuannya. Tujuan dari kegiatan mainkan botolmu tadi adalah anak mampu melakukan gerak manipulatif menggunakan media ajar PJUK modifikasi hasil karya mereka sendiri dengan pembelajaran berdiferensiasi melalui kegiatan di
pos-pos main. Jadi saya rancangkan ada banyak kegiatan main, terus kemudian kita buat pos-pos begitu ya. Jadi yang kemarin botol dari air mineral bekasnya yang kita rencanakan mau dibuat bowling, mau dibuat kon atau juga barbel, bisa kita manfaatkan di kegiatan ini. Next Bu Pungki, untuk struktur program dan mitra dalam kumbelnya adalah seperti ini gambarannya teman-teman. Ini termasuk jenis kegiatan kokurikuler, jadi tidak masuk di pelajaran, juga tidak include di P5 seperti yang kemarin waktu rencana membuat media ajarnya ya. Jadi ini nanti kalau bisa saya sampaikan target pesertanya tetap diikuti anak-anak dari kelompok A dan kelompok B1, B2. Kelompok A usia 4-5 tahun, kelompok B 5-6 tahun. Total anak kita tahun ini puji Tuhan dipercayakan 33 anak. Kemudian untuk pengaturan programnya, sementara karena ini baru rencana nih, nanti kalau misalkan ada saran atau masukan dari teman-teman bisa kita berbagi bersama. Ini lokasinya saya mengambil di Wisata Edupark Rawa Bening. Terus kemudian waktunya ini saya pilihkan hari Jumat sore. Pelaksanaannya seminggu setelah kegiatan P5 di semester 2. Jadi kalau kemarin P5-nya kan kita membuat media ajar modifikasinya, nanti seminggu setelahnya kita adakan penguatan dengan kegiatan mainan botolmu tadi. Hanya ini nanti belum ada detailnya ya untuk waktu, jamnya, nanti mungkin Bu Cahyaning selaku kepala sekolah juga bisa menyesuaikan dengan kalender pendidikannya. Terus kemudian untuk mitra di sini, mitra yang akan dilibatkan yaitu PDAM selaku pemilik lahan, kemudian guru peserta PKG PJOK, dalam hal ini saya untuk merancang kegiatan dan melakukan refleksi. Kemudian guru kelas nanti dari kelas A, kelas B ini bisa melaksanakan kegiatan dan membuat penilaian. Kemudian untuk guru pendamping bisa membantu mendokumentasikan kegiatan ya. Terus kemudian orang tua atau wali juga bisa kita libatkan sebagai undangan dan juga memberikan dukungan moral untuk putra-putrinya yang bermain di pos-pos main ini nanti. Next. Kemudian capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dari kegiatan mainkan botolmu tadi. Capaian yang diharapkan adalah anak mampu melakukan gerak manipulatif menggunakan pilihan media ajar PJOK modifikasi. Kan tadi pilihannya ada 3 atau mungkin nanti lebih ya kalau kita sudah mengeksekusi P5-nya. Kemudian langkah-langkahnya nanti membuat perencanaan dulu, mengidentifikasi penyebab ketidakaktifan peserta didik ya, terutama dalam kegiatan olahraga PJOK. Kemudian penelitian yaitu menemukan solusi dari aset yang ada. Selanjutnya pengembangan, ini membuat pos-pos main dengan model pendidikan gerak. Selanjutnya implementasi, ini membuat berbagai pilihan main menggunakan media ajar PJOK modifikasi hasil karya anak. Dan yang terakhir nanti ada refleksi yaitu dilakukan penilaian dengan kegiatan mainkan botolmu tadi. Kemudian refleksi yang diadakan ini tujuannya untuk meningkatkan kemampuan gerak manipulatif peserta didik. Kemudian terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi di PKG Sentetra ya. Jadi nanti penilaiannya kita ambil 2 itu tadi. Kemudian apa yang bisa kita gunakan, aset apa? Ini kapasitas yang dimiliki yang saya bisa rangkumkan di sini. Yang pertama adalah aset manusia. Di aset manusia ini ada guru-guru yang kreatif ya teman-teman. Ini saya percaya nanti pasti bisa berkolaborasi bersama ya, menyusun pilihan-pilihan main yang memanfaatkan media ajar modifikasi tadi sehingga anak-anak bisa lebih senang melakukan olahraga. Kemudian peserta didik yang bersemangat. Nah,
harapannya dengan kegiatan ambil mainkan botolmu tadi, peserta didik kita, anak-anak kita bisa lebih semangat lagi dalam melaksanakan PJOK di sekolah. Kemudian yang kedua ada aset lingkungan yang bisa saya inventaris dari sini karena kita di luar ya pelaksanaannya dan karena ini adalah kegiatan kokurikuler jadi harus lebih istimewa dari yang biasanya. Maka lokasinya di wisata ekopark dengan pertimbangan kalau di sana kan aman, jauh dari kendaraan gitu, terus tempatnya juga nyaman, asri, orang tua juga nggak was-was ya kalau misalkan ada yang nanti ditinggal dititipkan guru bisa gitu ya. Yang lainnya yang bisa didampingi tetap di sana saya rasa bisa dimaksimalkan tempatnya. Kemudian yang ketiga ada aset sosial. Nah ini dari aset sosial ini dapat saya tarik kesimpulan bahwa di antara pemilik lahan dengan orang tua wali murid kita ada hubungan baik ya. Jadi nantinya kegiatan mainkan botolmu ini bisa terselenggara harapannya ya dengan kerjasama. Kemudian yang keempat aset politik. Aset politik ini nanti minta bantuan Jayaning selaku kepala sekolah ini untuk kebijakan sekolah dalam rangka pelaksanaan kegiatan mainkan botolmu tadi Bu. Kalau tidak diprogramkan kan orang tua nanti pikirnya tidak masuk program sekolah tidak perlu diikuti gitu loh. Tapi kan kalau masuk program sekolah ini setidaknya orang tua ini program sekolah jadi saya harus terlibat di sana, anak-anak saya juga harus ikut. Harapannya seperti itu. Next cooking. Kemudian rencana evaluasinya, ini apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan. Nanti kita akan melihat dari umpan balik dari peserta didik dan juga orang tua berupa kuesioner dan atau wawancara. Kemudian untuk mengukur keterampilan gerak peserta didiknya sendiri, kita akan menggunakan asesmen otentik dengan rubrik penilaian. Lanjut. Ini kemungkinan tantangan. Ini cuma bayangan-bayangan saya saja ya teman-teman dan Bu Cahyani. Jadi kalau nanti kita mau melaksanakan kegiatan mainkan botolmu dan pelaksanaannya itu di semester 2, mungkin ini kan masih musim penghujan ya. Jadi saya tulis di sana kemungkinan tantangan yang pertama itu adalah cuacanya. Kalau pas hujan, habis hujan mungkin kan tempatnya kurang becek, kurang enak, kurang nyaman gitu ya untuk bermain. Nah, nanti dengan adanya tantangan ini kita mungkin bisa membuat rencana second plan gitu ya, second plan rencana lain ya untuk memindahkan lokasinya atau mungkin memindahkan waktunya ya fleksibel saja, kita lihat cuacanya. Kemudian tantangan yang kedua ini jadwal kegiatan yang berbenturan ya, seperti kita ketahui bersama jadwal yang dari dinas ataupun kegiatan-kegiatan kita ini kan seringkali sistemnya mendadak ya. Hari ini ada info, besok sudah harus dilaksanakan. Padahal kalau kita membuat rencana kegiatan seperti ini kan sudah jauh-jauh hari diprogramkan, disampaikan kepada orang tua. Tapi kalau ada yang berbenturan, nanti mungkin kita juga bisa menyampaikan kepada orang tua, kita lihat dulu yang mana yang lebih penting gitu ya, mungkin ya. Jadi kita laksanakan lebih dahulu yang lebih penting dengan kesepakatan bersama kembali untuk kegiatan ini akan diadakan kapan gitu. Terus kemudian tantangan yang ketiga ini minat peserta didik. Nah, kan kita belum tahu ya anak-anak ini nanti kalau dibawa keluar, maksudnya belajar dan bermain di luar ini akan seperti apa? Apakah mereka itu bersemangat atau justru nggak mau gitu ya, karena sudah terbiasa di sekolah. Nah ini tantangannya. Kemudian mungkin bisa kita carikan solusi dengan ini menawarkan lebih dulu. Nanti kalau di rumah ini kita mau main ini. Jadi pilihan kegiatannya itu kita sudah sampaikan. Jadi anak-anak sudah punya bayangan gitu supaya mereka termotivasi, mereka bersemangat dan bisa mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya mungkin
ini yang terakhir teman-teman. Jadi Kombel Sekolah bergerak memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna, mewujudkan murid Indonesia yang secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Terima kasih Bu Neng, waktu dan kesempatannya. Mungkin ada usul, masukan atau apa dari teman-teman dan Bu Cahyani? Ya, monggo teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan dari yang sudah disampaikan Bu Nia. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya nggak ada pertanyaan sih Bu, saya cuma mau pengen mengetahui aja. Untuk apa? Besok Bu Nia, mungkin untuk surat perizinannya, kalau terlaksananya kegiatan ini saya bisa membantu untuk membuat surat perizinannya. Terus untuk kuesionernya nanti saya bisa membantu Bu Nia untuk membuat draft untuk angket. Puji Tuhan, terima kasih Bu Pungki. Iya, mungkin ada yang lain, silakan, ada yang bertanya. Ya, Bu Nia, untuk kegiatan yang akan direncanakan itu sudah bagus kegiatannya, juga nanti bisa waktunya untuk ditambahkan lagi atau bisa dipertimbangkan dengan situasi yang ada. Ya, terima kasih Bu Sri masukannya. Iya, ada lagi Bu, silakan. Ini Bu Ni, kalau memang sudah ada kesepakatan tempatnya di Bumi, saya bisa membantu perizinannya untuk nembusi saudara saya yang ada di PKN. Oh, ada saudara ya, terima kasih. Nah, kita ada solusi semuanya. Nah, Bu Nia yang membuat kita penasaran semua ya teman-teman ya. Sebelum kita share itu kegiatan itu, saya kok penasaran ya Bu Nia, mainkan botolmu itu kegiatannya seperti apa? Mungkin gambarannya Bu Nia bisa berbagi seperti apa sih mainkan botolmu itu? Ya, terima kasih Bu Cahyani. Jadi begini, nanti di Rawa Bening itu kita akan membuat pos-pos gitu ya. Pos 1 misalnya bermain dengan menggunakan bowling. Ya. Jadi yang botol air mineral bekas yang kemarin itu kan kita sudah bentuk ya, kita sudah modifikasi nanti jadi bidaknya bowling. Nah, anak-anak bisa bermain di sana di pos 1. Kemudian di pos 2 nanti ada media ajar modifikasi yang bentuknya kon. Nah, kon ini nanti bisa dibuat untuk jalan zigzag atau untuk kegiatan apa gitu. Nanti akan kita buat lagi ya, kita detailkan lagi bagaimana misalkan anak-anak itu kan bosan ya Bu kalau kegiatannya cuma itu aja ya. Jadi mungkin nanti di satu pos tidak hanya satu kegiatan saja, tapi dengan satu media itu bisa banyak pilihan main di sana. Jadi setelah anak main satu, misalkan udah main bowling, terus boleh diapakan lagi ya. Nah, nanti ibu guru yang menjaga di pos itu nanti bisa memvariasi dengan tingkat kesulitan yang lebih besar gitu ya, supaya anak-anak tertantang. Jadi senang gitu loh ya kalau main. Nah, terus kemudian mereka bisa pindah juga ke pos 2. Di pos 2 tadi ada pun bisa lari-lari, bisa berjalan atau melompat dengan kegiatan main yang seperti itu. Kemudian di pos 3 nanti rencananya ada yang barbel itu. Kan anak-anak belum banyak yang tahu ya barbel itu seperti apa. Nah, kemarin kalau rencana di P5 membuat barbel, kan mereka barbel itu untuk ini olahraga yang begini, tapi kan mereka belum pernah praktek. Nah, nanti kita ajak mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan gerak tadi di masing-masing pos tadi. Ya, kita melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan anak ya tentunya, biar mereka itu jiwa kepemimpinannya itu juga keluar, mereka bisa mengikuti kegiatan-kegiatan main yang berdiferensiasi, sehingga harapannya tadi memang jadi anak-anak atau pelajar Indonesia yang bisa terus bergerak sepanjang hayat. Jadi bukan olahraga, kalau kita kan mindsetnya senang kayak gitu ya, ternyata tidak gitu saja. Jadi masih ada banyak hal yang ternyata memperkaya pelajaran PJOK sendiri. Nanti saya akan bagikan ke teman-teman hasil dari PKG PJOK setelah kegiatan ini saya tuntaskan gitu ya Bu Cahyani dan teman-teman. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya. Mungkin ada yang lainnya.
Saya kira cukup dulu ya teman-teman. Nanti bisa kita programkan Nia, kita masukkan di semester 2 ini. Setelah kegiatan belajar mengajar kita sudah menyelesaikan topik, tinggal pengayaan, kita bisa fokus kita lakukan program ini bersama-sama. Begitu ya teman-teman. Oke, terima kasih Bu Nia. Sama-sama Bu Cahyani. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai kita hari ini kita sudah selesaikan punya PR bersama, kita sepakati waktu untuk pelaksanaan kegiatan ini bersama-sama. Terima kasih Bu Nia, Tuhan Yesus berkati semuanya. Sampai bertemu lagi Kombel di hari Rabu depan. Tuhan berkati. Terima kasih.